3104, kuliah pertama, sesi ketiga. Kita akan bahas kali ini masalah reservoir fluid. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada namanya diagram fasa, ya. Diagram fasa ini akan mempengaruhi sebenarnya cara memproduksikan fluidanya. Jadi kita lihat satu bagaimananya gitu ya. Kalau dilihat di diagram fasa ini ada dew point line dan bubble point line ya. Jadi misalnya kita lihat kalau di sini kita coba besarkan gitu ya. Kalau kita lihat ini ada yang namanya poin di poin A gitu ya gitu, di poin A. Poin A ini jika kita lihat bahwa jika dia menurun, kondisinya poin A ini adalah kondisi di reservoir gitu ya. Nah, jika kita produksi maka fluida tersebut akan melewati jalur-jalur pipa dan sebagainya, reservoir dan sebagainya akan mengalami pressure drop. Jika pressure-nya drop dan kondisi temperaturnya drop gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini X-nya adalah temperatur sedangkan Y-nya pressure, maka jika kondisi fluidanya adalah pada fluida A gitu ya, P dan T-nya kemudian diproduksi akan turun menjadi A aksen, maka yang awalnya kondisinya di sini adalah ini single fasa gas akan masuk atau memotong ke garis dew point sehingga ada cairan yang keluar. Besarnya cairan tergantung dari tipe fluidanya. Dan hal ini akan mempengaruhi cara produksinya seperti apa. Begitu juga jika kita mempunyai fluida yaitu di kondisi yang D ini gitu ya, kemudian turun menjadi di bawah ini di titik-titik ini. Di sini merupakan area oil gitu ya. Ya gitu ya. Di kondisi reservoir di daerah D ini gitu ya. Ini daerah D ini merupakan daerah yang kondisinya adalah P dan T-nya di dalam sini adalah 100% liquid. Nah, jika dia diproduksi menjadi ke titik-titik di bawah gitu ya. Titik di bawah ini dari sini menuju ke sini gitu ya. Nah, berarti apa? Berarti ada kehilangan tekanan di sini gitu. Dan melewati garis bubble point pressure. Sehingga ketika tekanannya turun, maka ada gas yang keluar. Jumlahnya berapa tergantung dari fluidanya. Jika di kondisi sini, ini kondisinya pada kondisi di misalnya di D aksen ini adalah di surface gitu ya. Ini fluidanya atau gasnya sudah keluar kisar antara 20 hingga 50. Ini akan mempengaruhi apa? Sistem produksinya seperti itu. Karena jika gasnya terlalu banyak, maka juga akan mempengaruhi peralatan yang akan digunakan untuk produksi, misalnya artificial lift tadi yang sudah kita singgung. Ada beberapa peralatan yang tidak bisa berproduksi jika gasnya banyak. Baik. Nah, typical fluidanya seperti apa saja gitu ya. Ini akan kita bahas satu persatu, tapi ini hanya review saja. Nanti akan lebih detail kalian dapatkan di mata kuliah AFR. Jadi fluida yang pertama ini adalah ya gitu. Nah, ini ada yang namanya IPI gravity gitu ya. IPI gravity itu sebenarnya adalah karena tidak ada fluida hidrokarbon yang karakteristiknya sama karena jumlah C-nya dan komposisinya berbeda, maka diadakan American Petroleum Institute menstandarisasi gitu ya. Nah, IPI gravity ini sebenarnya kalau dirunut yang nilainya kecil itu semakin kental, jika semakin besar dia semakin encer gitu ya. Nah, jika kita menemukan reservoir dengan typical fluida
API gravity-nya di bawah 10, kita bisa lihat bahwa apa? Viskositasnya sangat tinggi sekali. Sehingga apa? Fluida atau hidrokarbon yang ada di reservoir tersebut tidak bisa mengalir atau susah sekali mengalir. Sehingga apa? Sehingga bitumen ini di reservoirnya tidak bisa bergerak. Oleh karena itu, reservoir bitumen atau reservoir yang mengandung fluida jenisnya bitumen tadi akan komersial jika reservoirnya di kedalaman yang dangkal. Karena apa? Cara memproduksikannya hanya bisa dengan tidak bisa mengalir. Oke. Nah, yang berikutnya adalah jika fluidanya adalah tar atau heavy oil. Jadi heavy oil ini rentangnya API gravity-nya antara 10 sampai 20 dan viskositasnya antara 5000 hingga 100. Masih bisa ngalir nggak? Pada kondisi tertentu bisa, tetapi butuh bantu. Jadi kalau di Indonesia mungkin daerah Sumatera itu ada lapangannya Ron dulu ya gitu. Itu API gravity-nya 19. Di reservoir karena dia masih panas, dia bisa mengalir, tapi ketika sudah di surface temperaturnya turun gitu ya, dan tekanannya turun, biasanya temperatur yang pengaruh di sini gitu ya. Biasanya apa? Biasanya berubah menjadi kental atau dodol. Karena itu apa? Sistem produksinya pipa-pipa yang digunakan untuk mengalirkan heavy oil biasanya diselubungin oleh selimut pemanas dan ada heater. Supaya apa? Kehilangan temperaturnya tidak terlalu. Nah, ini yang berikutnya adalah black oil gitu ya. Kalau black oil ini common gitu ya. Jadi di reservoir bisa ngalir dan di atas bisa ngalir, otomatis tidak terlalu ribet dibandingkan fluida-fluida yang lain. Oke, yang berikutnya adalah volatile oil. Ya, gitu. Jadi volatile oil ini viskositasnya kecil gitu ya. Bisa diproduksikan dengan recovery yang bagus gitu ya. Nah, di kondisi initial itu biasanya volatile oil ini berupa minyak, kemudian dia akan dengan berubahnya pressure dan temperatur akan berubah menjadi gas. Nah, bahayanya apa? Bahayanya jika dia menggunakan artificial lift, nantinya volatile oil ini jika gasnya terlalu banyak, ada beberapa artificial lift yang tidak bisa digunakan pada kandungan gas fluida yang kandungan gasnya tinggi. Seperti apa? ESP. Jadi kita bisa mengetahui bahwa fluida yang mau kita produksikan adalah volatile oil, maka ESP agak sulit jika akan diaplikasikan di lapangan tersebut. Nah, yang berikutnya adalah retrograde gas. Gitu. Retrograde gas ini di kondisi inisial dia sudah berupa gas gitu ya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika pressure dan temperaturnya turun, dia akan retrograde kondensatnya akan jatuh atau akan terbentuk. Sehingga biasanya kalau pressure dropnya terlalu tinggi di dalam tubing, ada yang namanya liquid loading atau cairan dari gas tersebut akhirnya keluar. Akibatnya apa? Jika tertumpuk di area formasi, otomatis apa? Otomatis akan menutup perforasi dan menghambat laju produksi. Oleh karena itu perlakuannya jika kita mendapatkan fluida tipenya retrograde gas gitu ya, ini harus berhati-hati dalam produksi. Begitu juga dengan wet gas. Wet gas juga mengandung kondensat yang lumayan. Sebenarnya kondensat ini harganya cukup mahal sehingga jika bisa diproduksikan di permukaan maka akan lebih menguntungkan. Sedangkan dry gas gitu ya. Dry gas ini di reservoir juga kondisinya gas dan ketika diproduksi juga biasanya kalau kita mendapatkan dry gas tidak akan ada masalah yang berat. Dan recovery faktornya biasanya lebih. Baik, kalau kita lihat dari bentuk
diagram fasanya gitu ya. Jadi kalau ini black oil besar dan sebagainya kecil gitu ya. Pada kondisi P dan T yang sama, jika kita lihat dari diagram fasanya, maka akan berbeda-beda tipikal cara memproduksi. Dan hal ini akan kalian temui atau kalian pelajarin di mata kuliah analisa fluida reservoir. Baik, ini akhir dari kuliah pertama sesi 3. Kita ketemu di sesi berikutnya.